Selanjutnya, pada tampilan Server Manager, klik Local Server. Lalu jika tampilan sudah terbuka, maaf ini sudah sedikit lama. Nah, pada bagian Windows Firewall, itu akan kita nonaktifkan dengan cara klik Windows Firewall-nya. Karena statusnya masih on, maka kita harus menonaktifkannya. Lalu kita ke Change Notification Settings, kita turn off keduanya, lalu kita klik OK. Lalu untuk mengakses RDP-nya dengan cara mengaktifkan remote desktop sampai enable, karena statusnya masih disable, maka kita akan allow dulu, klik apply lalu OK. Lalu pada Server Manager bisa kita refresh untuk memastikannya agar statusnya sudah bisa terubah sampai enable. Nah, karena ini sudah, maka kita bisa cek IP di PowerShell secara manual dengan perintah ipconfig. Kita tunggu IP-nya hingga keluar. Di sini saya mendapatkan alamat IP 192.168.1.8. Nah, nantinya ini kita akan memasukkan IP, netmask, dan juga gateway-nya sesuai dari PowerShell secara statik. Kita akan mengubahnya yang tadinya secara DHCP pada network server kita. Untuk memastikan klien sudah mampu terhubung atau terremote, bisa kita cek pada command prompt pada PC atau laptop kita dengan mengeping IP server kita. Jika reply TTL, tandanya sudah mampu untuk kita remote. Kita bisa meremote dengan aplikasi Microsoft Remote Desktop. Langkahnya bisa kita ikuti sesuai di video. Kita akan memasukkan PC name sesuai dengan alamat IP kita yang ada pada server, yaitu 1.8. Lalu pada display name-nya, kita akan menggunakan administrator. Bisa kita save. Nah, jika sudah ada tampilannya, bisa kita double klik untuk connect ke dalam server itu. Bisa kita tunggu. Lalu kita login dengan username administrator dan password yang kita gunakan saat kita masuk ke dalam Windows Server kita, password awalnya. Bisa kita tunggu agar bisa terkonek atau terremote pada server kita. Jika tampilan sudah seperti ini, maka server sudah berhasil diremote. Selanjutnya, kita akan mengcopy paste file website kita yang nantinya akan kita tampilkan melalui IIS. Nah, biasanya jika saat kita ingin mengcopy paste-nya pada file manager dalam remote kita, dalam remote server kita, itu memerlukan izin dulu, ada permission-nya. Nantinya akan muncul notifikasi seperti ini. Tidak apa-apa, bisa kita klik settings dan masuk ke pengaturan kita untuk mengubah izin pada aplikasi remote desktop ini. Nantinya akan otomatis keluar dan kita akan masuk lagi ke dalam remote desktop itu secara otomatis loginnya. Jika sudah bisa berhasil login di remote server kita nanti, kita akan otomatis ada pada file manager yang sebelumnya tadi kita sudah settings. Nanti di sini kan sebelumnya sudah kita alokasikan di mana tempat untuk menempelkan atau mengepes file website kita yang sebelumnya sudah kita copy dari PC atau laptop kita, dari file manager PC atau laptop kita. Di sini file website kita nantinya akan bisa ditampilkan menggunakan IIS. Di sini kita akan menambahkan fitur IIS pada remote server kita. Kita bisa next settingannya sesuai default saja. Nah, pada bagian ini kita bisa scroll ke bawah dan kita bisa checklist bagian web server IIS. Kita add features dan semuanya bisa kita next dulu. Di sini saya tidak menambahkan versi 3.5 karena hanya support versi 4.5-nya saja, tidak apa-apa, bisa kita next. Dan di select all service ini bisa kita checklist sesuai seperti yang ada di video. Lalu kita tambahkan fitur FTP juga. Ketiganya nanti akan kita checklist.
kita next saja dan nantinya akan dikonfirmasi lagi apa saja fitur yang akan kita install. Bisa kita klik install dan bisa kita tunggu sampai proses instalasinya berhasil. Jika sudah berhasil terinstall, bisa kita close tampilannya. Lalu nanti kita akan membuka tools yang sudah kita install, yaitu fitur IIS. Pada IIS Manager, nah, jika sudah berhasil terbuka, biasanya akan ada message seperti ini. Bisa kita do not show, lalu kita klik no. Lalu bisa kita pencet segitiga kecil, lalu kita klik sites-nya. Nantinya akan menampilkan default websites dari IIS Manager-nya ini. Kita bisa klik basic setting-nya. Lalu kita bisa arahkan sesuai dengan penyimpanan yang sudah kita setting dan alokasikan sebelumnya, tempat di mana kita menempelkan file website kita. Lalu kita bisa langsung testing menggunakan pencarian yang ada di laptop atau PC kita. Di sini kita akan memasukkan IP pada server kita. Nantinya di sini akan mengarahkan default website kita yang sudah kita masukkan file website kita. Ini bisa kita tunggu. Nah, di sini saya mendapatkan server error. Itu tidak apa-apa jika teman mengalami ini juga. Kita bisa mengubah settingannya, masih sama di basic settingsnya ini. Kita bisa menspesifikasikan lagi file website kita itu berada di sebelah mana. Biasanya ada lebih di bawahnya lagi, itu tidak apa-apa. Bisa kita klik, kita pastikan dan kita refresh lagi pada mesin pencarian kita. Kita tunggu. Maka jika berhasil, website yang sudah kita simpan akan muncul di mesin pencarian kita seperti ini.